Semangat pagi, 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 pagi. Luar biasa, tetap semangat. Assalamualaikum, salam planter, salam tanam berduri, salam administrasi excellent. Melanjutkan materi kemarin, kita masih di bab 2 di activity kegiatan perkebunan kelapa sawit. Activity atau kegiatan di perkebunan kelapa sawit adalah selanjutnya ada item pemeliharaan pokok grup besarnya. Pekerjaannya kalau sudah TBM 2 dan TBM 3 ada kastrasi dan sanitasi. Jadi kastrasi dan sanitasi itu pada tanaman kelapa sawit adalah pembuangan seluruh bunga jantan, bunga betina, dan buah muda pada tanaman belum menghasilkan. Umumnya umur 12 sampai dengan 24 bulan. Untuk mendukung pertumbuhan vegetatif batang atau akar agar lebih kuat dan seragam. Tindakan ini bertujuan memaksimalkan produksi buah, mengurangi serangan hama dan penyakit, dan dilakukan dengan dodos atau cisel. Jadi nanti ini pelepahnya dipangkasin, bunga-bunga muda, calon-calon buah ini dibuangin semua nih, dikastrasi. Kalau sanitasi adalah pekerjaannya harus selesai 1 bulan sebelum pelaksanaan panen pertama. Sanitasi kelapa sawit adalah tindakan pembersihan pokok dari pelepah kering, buah busuk, dan brondolan yang menyangkut, serta pembersihan gulma di piringan. Tujuannya untuk mencegah hama dan penyakit, mempermudah panen, dan mengoptimalkan nutrisi tanaman. Sanitasi krusial pada TBM, tanaman belum menghasilkan, dan TM, tanaman menghasilkan. Jadi yang kastrasi tadi ini adalah bunga atau calon buah yang sudah keluar, ini dibuang dulu untuk pertama. Dikastrasi, dibuangin dulu semuanya. Tidak diharapkan buahnya ya, karena juga masih kecil-kecil. Selanjutnya untuk sanitasi, untuk panen pertama itu harus dibersihkan dulu. Pelepahnya dipangkas, buah-buahnya yang masih menyangkut brondolannya dibersihkan pokoknya agar panen pertamanya bisa lebih maksimal. Kegiatan selanjutnya adalah penyisipan dan konsolidasi pokok. Penyisipan artinya mengganti tanaman kelapa sawit yang mati atau tumbuh tidak normal atau rusak dengan bibit baru. Biasanya dilakukan 3 hingga 6 bulan setelah tanam pada fase tanaman belum menghasilkan untuk menjaga populasi tetap optimal. Tindakan ini bertujuan memastikan keseragaman unsur tanaman. Ini tanaman sawit baru biasanya ini nanti gak banyak juga nih yang mati nih. Yang mati atau stres gitu ya. Jadi dilakukan penyisipan tidak lama-lama supaya pertumbuhannya tetap seragam. Termasuk di dalamnya adalah konsolidasi. Konsolidasi adalah rehabilitasi dan pemeliharaan intensif pada tanaman sawit muda fase TBM yang bertujuan memperbaiki kesalahan saat penanaman awal, mengganti bibit mati atau rusak, menegakkan kembali tanaman yang doyong atau tumbang, serta memastikan semua tanaman tumbuh seragam, sehat, ideal, dan untuk menjadi tanaman produktif, termasuk pemeliharaan piringan dan penyiangan gulma. Jadi konsolidasi itu pokoknya masih pokok yang ini ya, pohonnya masih pohon yang ini, hanya dibenari. Terkadang misalnya lubang tanam yang kurang dalam gitu. Jadi semakin besar dia doyong dia mereng. Jadi dibenari lubang tanamnya supaya nanti seragam semua pertumbuhannya. Selanjutnya kegiatan di perkebunan kelapa sawit sebelum di aktivitas panen itu ada survei dan sensus kelompok survei dan sensus. Sensus terdiri dari sensus pokok, sensus produksi, melibatkan perhitungan menyeluruh total populasi atau sampling ketat per blok untuk data yang sangat mendetail. Sedangkan survei sendiri adalah pengumpulan data pada sebagian sampel untuk menggambarkan kondisi yang lebih luas, biasanya lebih hemat biaya dan waktu. Next. Kelompok selanjutnya, kelompok aktivitas pengendalian hama dan penyakit.
pengendalian hama tikus, babi, dan hama lainnya. Biasanya pekerjaannya adalah pemasangan pagar, ada bahan seng, ada bahan kayu sirap ya untuk babi, untuk tanaman muda. Volumenya disesuaikan dengan kondisi lapangan, diprediksi pada tahun awal rawan serangan hama. Jadi pokok-pokok sawit yang baru tanam itu rawan akan serangan hama ya, baik itu hewan ataupun hewan tikus, babi, dan hama lainnya. Observasi hama babi dan hama lainnya, dipasang pagar keliling, volume disesuaikan dengan kondisi kebun. Pemasangan racun tikus, nah ini dipasang racun tikus ini. Terus untuk pengendalian hama tikus juga biasanya di kelapa sawit ada dipasang owel burung hantu ya, ini gupon namanya. Gupon itu sarang tempat burung hantunya. Untuk mengetahuinya burung hantunya masih ada, periksa aja setiap hari apakah masih ada kotoran dari burung hantu ini. Kalau masih ada kotorannya berarti burung hantunya masih menginap di sini. Lanjut pengendalian ulat api, ulat kantong. Nah, ini nanti dianggarkan seperlunya di pekerjaan seperlunya. Next. Aktiviti yang kalah penting dan paling banyak memakan biaya di perkebunan kelapa sawit adalah pemupukan kelapa sawit. Pemupukan kelapa sawit itu dibagi dua. Yang pertama adalah pemupukan anorganik atau kimia, seperti bahan baku urea, NPK, dan lainnya. Ini kegiatan aktivitas pemupukan kelapa sawit ya dengan bahan kimia. Pemupukan kelapa sawit juga tadi anorganik, ini ada organik. Yang organik ini biasanya bahan bakunya ini dari janjang kosong kelapa sawit. Dari janjang kosong kelapa sawit ini diaplikasi ke lapangan. Ada pemupukan lainnya, biasanya nanti itu dari LA atau land aplikasi limbah cair kelapa sawit ya. Item kegiatan lainnya ada pengangkutan pupuk intern atau ekstern, biasanya hanya perbedaan di menggunakan alat sendiri atau alat dari luar. Kegiatan di perkebunan kelapa sawit lanjut adalah yang nggak kalah penting, pengawasan kelompok pengawasan dan administrasi. Pengawasan. Jadi yang namanya mandor 1, mandor, supervisi, krani itu masuk ke kelompok pengawasan. Jadi semua item pekerjaan itu harus diawasi dan dicatat. Termasuk alokasi kendaraan manajer itu, kendaraan asisten masuknya ke dalam kelompok pengawasan. Administrasi kelompok pengawasan juga, dan transport juga kelompok pengawasan. Transport karyawan misalnya dibawa dari rumah ke areal pekerjaan. Masuk ke kelompok pekerjaan, kelompok panen dan pemeliharaan TM. Grup kelompok pertama panen dan pengumpulan. Itemnya itu nomor 1 potong buah dan kutip brondol. Di beberapa tempat item ini digabung karena satu paket, ada juga yang dipisah. Jadi konsepnya panen dan kutip brondol itu dijadikan satu activity. Activity kedua sudah pasti adalah pengangkutan. Bisa menggunakan kendaraan kebun, sewa, atau lainnya. Ya. Kegiatan tadi sensus sudah, kegiatan perawatan lainnya adalah pruning atau pemotongan pelepah kelapa sawit untuk menjaga efektivitas biar tetap berbuah ya. Kembali ada pengawasan. Aktiviti-aktiviti lainnya sebagai pendukung itu ada umum atau biasa nyebutnya overhead dan general cost. Nanti kita bahas lebih detail di item sendiri, termasuk di dalamnya bibitan, kelompok grup traksi atau vehicle running account, dan mil. Baik, ini profil saya. Sampai di sini dulu materi kita untuk kelompok dan kegiatan. Next video kita akan mulai masuk ke pembuatan dan tahapan budget di perkebunan kelapa sawit ya. Nanti kita udah langsung lebih detail ke bidang administrasinya. Yang penting kita sebagai
pekerja atau yang akan bekerja sebagai tim administrasi kelapa sawit memahami dulu basic knowledge apa sih sebenarnya kelapa sawit, apa sih perkebunan itu, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang ada di dalamnya. Kalau sudah kita familiar, insya Allah kerjaannya jadi lebih gampang. Terima kasih. Wassalamualaikum.